Ya pemirsa, insiden mengerikan terjadi di Cina. Sebuah pesawat kecil menghantam gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Ini menyebabkan pilot tewas dan belasan orang terluka. Sebuah pesawat kecil menabrak menara Sitik atau yang lebih dikenal sebagai China Zone, gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, China. Benturan terjadi di gedung berlantai 109 dengan ketinggian mencapai 528 meter, yang masuk dalam daftar 10 gedung tertinggi di dunia. Akibat tabrakan tersebut, puing-puing pesawat dan pecahan kaca berjatuhan di sekitar pintu masuk timur gedung, memaksa warga dan pekerja kantor berlari menyelamatkan diri. Kecelakaan itu menewaskan sang pilot di lokasi kejadian, sementara sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca dan material bangunan yang berjatuhan ke jalan. Akibat kejadian ini, area di sekitar menara sempat ditutup, sementara tim darurat dan aparat keamanan diterjunkan untuk melakukan evakuasi, serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Pasca gempa mengguncang Venezuela, kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Gempa bermagnitudo 7,5 ini juga menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara sebanyak 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara, lingkungan Playa Grande di Satya Lamar, negara bagian La Guaira, alami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela pada awal pekan ini. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh, rusak parah. Sementara 100 unit alat berat dikerahkan. Di antara runtuhan, 1 upaya pembersihan puing. Jumlah korban tewas meningkat dari 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu. Dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang. Dengan lebih 50.000 orang masih belum ditemukan. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara berhasil mendarat di Pangkalan Udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, dan juga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Brasil di bawah Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu waktu setempat. Pemerintah Brasil juga mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 1.430 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating.
They shouldn't be doing that. So you'll find out. Will the U.S. You'll find out Will the U.S. exactly. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran serang kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Atas insiden tersebut, Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kedua belah pihak kembali saling serang. Penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengatakan setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas lebih hebat. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. AS menyerang Iran setelah sebuah kapal AS dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Sementara Iran membalas dengan meluncurkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi ketegangan di Selat Hormuz, penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas dengan cepat dan menghancurkan. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa hanya kapal yang mendapat izin yang dapat melewati Selat Hormuz. Iran juga menyebutkan adanya konsekuensi bagi kapal-kapal yang tetap melintas. Dalam hal ini Iran juga peringatkan bahwa pengizinan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk hanya akan mengancam keamanan Timur Tengah. Peringatan muncul setelah AS dan Iran kini kembali serang beberapa hari usai kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Di tengah meningkatnya eskalasi AS Iran, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan para pemimpin GCC bahwa mengizinkan pangkalan AS di negara mereka hanya akan mengancam keamanan. GCC merupakan Dewan Kerjasama Teluk beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Melalui akun resmi media sosialnya, Ebrahim Azizi mengatakan pangkalan militer AS di negara Teluk telah berubah menjadi sumber ancaman alih-alih memberikan keamanan. Ia juga menyebut kekuatan rudal dan drone Iran serta pengelolaan Selat Hormuz merupakan batasan mutlak yang tak boleh dilanggar. Sehingga satu-satunya jalan menuju keamanan regional hanyalah dengan menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat pemimpin revolusi Islam dalam urusan internasional Ali Akbar Velayati juga ikut mengecam Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa stabilitas negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia saat ini adalah karena pengelolaan Iran atas jalur Selat Hormuz. Ia juga menyebut Amerika Serikat hanya membawa penjarahan dan kekerasan ke kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa hari AS dan Iran menyepakati gencatan senjata, kedua pihak kini kembali saling serang.
AS meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Sementara Iran juga meluncurkan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. 7 anggota pejuang Hizbullah terlihat sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel ini menghindari ancaman ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu serangan di wilayah yang berbeda. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Sebelumnya Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah menjadi ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara Zionis Israel melakukan agresi militernya di Al-Jabal, Lebanon Selatan. Terdengar suara rentetan tembakan Zionis Israel di permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Dalam hal ini pejuang Hizbullah tidak tinggal diam. Terlibat aksi baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rentetan tembakan saling membalas dari kedua belah pihak pada malam hari. Gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan juga Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו,
שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע